Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah durun rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Seperti biasa kita memulai setelah kemarin edisi Ramadan, edisi Idul Fitri, dan ini kali perdana lagi setelah hari raya, jadi masih dalam suasana hari raya, pertemuan pertama setelah hari raya, jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin, puasa kemarin menjadi sesuatu yang berbeda dan bukan hanya jadi tradisi atau hanya jadi kebiasaan yang berulang, tetapi bagaimana tetap menumbuhkan bukan hanya dalam konteks ritual tapi spiritual. Karena hari raya dan Idul Fitri ini kaitannya dengan seni memaafkan. Saya sering sebut the art of forgiveness gitu. Dan kalau kita bicara tentang seni memaafkan ini, mungkin kemarin yang ngomong maaf lahir batinnya banyak basa-basi ya, karena juga mungkin copy paste WhatsApp-nya ya, sampai lupa di bawahnya nama keluarganya bukan keluarga dia gitu ya intinya. Jadi sangat menarik untuk kita berbicara karena saya juga sama Dokter Rama lagi concern banget tentang konteks yang apa ya, berbicara tentang unboxing trauma untuk memaafkan dan seterusnya. Kayaknya ini untuk tipis-tipis kita dalemin untuk konteks yang memaafkan dan seterusnya. Mungkin kita akan bisa mulai dari sudut pandang psikiatri atau psikologi itu seperti apa sih? Kenapa orang susah memaafkan? Kenapa maafnya hanya basa-basi? Kenapa nggak ikhlas? Kenapa di sininya ngomong oke, tapi di sininya masih gitu ya? Ya. Kita akan lihat bagaimana mekanismenya. So, tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu dong buat Dokter Rama. Mangga, Pak Dokter, silakan. Iya, terima kasih Kang Abu dan ibu-ibu dan bapak sekalian. Memang saya dengan Kang Abu ini memang kenapa concern banget ke sifat bidang-bidang pemaafan. Yang pertama karena memang balik lagi karena dari semua kasus-kasus yang saya tangani gitu. Nah, kasus-kasus pemaafan ini adalah kasus yang paling banyak terjadi gitu. Ya. Jadi termasuk yang paling banyak gitu. Termasuk kalau Kang Abu juga di TikTok sama Kang Anjrit gitu ya kan, setiap ada yang naik ke ke live itu masalahnya paling banyak tuh pemaafan biasa. Ya entah suami saya kan gitu Kang Abu ya, pasangan saya, anak saya, mertua saya, menantu saya itu nggak jauh-jauh dari situ. Ya mungkin lebih 80% kasus-kasus psikologis itu berhubungan dengan pemaafan dan penerimaan gitu. Nah ini nyambung nanti teman-teman ya gitu. Jadi pemaafan penerimaan itu sangat nyambung gitu. Nah pertanyaan kan kenapa sulit gitu? Kok sulit? Nah pertama kita harus paham dulu kalau kita bilang maaf. Nah maaf ini sebenarnya kalau dalam bentuk bahasa ini bahasa abstrak. Jadi maaf itu abstrak banget. Tidak ada definisi yang jelas gitu. Beda kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak disuruh mencuci. Itu jelas tuh. Kalau nyuci tuh gini caranya, gitu loh. Atau disuruh mukul. Jelas, mukul tuh bagaimana jelas caranya. Kita disuruh untuk makan, minum jelas. Kalau minum ya udah minum blek gitu. Itu kan jelas. Nah, sementara kalau maaf, ini kata-katanya sangat abstrak gitu. Pertama itu. Kedua, memang secara karakter budaya, ini agak sedikit keluar ke budaya kita, di Indonesia terutama, memang kita dari kecil tidak pernah diajarkan memaafkan. Nggak pernah diajarkan. Apa contohnya? Bahkan cerita-cerita zaman dahulu, itu kan raja-raja dahulu, itu perang. Sifatnya apa? Tidak bisa memaafkan. Jadi dari cerita-cerita kita aja, di sejarah itu Kang Abu dan ibu-ibu sekalian, kebanyakan ceritanya cerita-cerita dendam. Coba lihat deh. Jadi memang dari dulu kita itu diajarkannya bukan untuk memaafkan, tapi untuk jadi pendendam. Gitu. Kenapa? Karena memang diajarkan seperti itu. Bahkan gitu, saya sering bicara juga tuh, bahkan ini bukan mau ngomongin politik ya, tapi ini contoh saja. Pemimpin-pemimpin kita pun sifatnya banyak yang nggak memaafkan.
Yang sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh banyak memimpin presiden loh. Ini kita ngomong presiden tuh banyak yang nggak bisa maafin gitu loh. Hmm. Ya, zaman Bung Karno itu kan ada siapa tuh? Siapa namanya kalau Buya Hamka, bener ya Buya Hamka ya? Ya, yang di penjara itu kan. Nah, itu salah satu kasus pemaafan yang paling heboh adalah ketika Buya Hamka itu setelah di penjara masih mau mendoakan Bung Karno. Itu salah satu bentuk pemaafan paling luar biasa di kita itu. Ya. Terus ada kasus waktu itu adalah Hillary Clinton ya, yang memaafkan Bill Clinton. Padahal sebagai presiden negara adidaya, dia melakukan selingkuh dengan stafnya di White House, luar biasa. Yang sadis itu Nelson Mandela, dia memaafkan sipir yang nyiksa dia di penjaranya, Dok. Itu luar biasa. Nah, itu contoh-contoh pemaafan tuh ada yang bisa, tapi memang rata-rata sulit. Kenapa? Karena kita dicontohkan di kita itu seperti itu. Ya, Bung Karno, ya Pak Harto, kan sama. Pak SBY, ini kalau ada saudaranya Pak SBY dengan Bu Mega nggak apa-apa ya, kita bukan ngomong politik, ini contoh saja. Itu kan belum bisa damai kayaknya sampai sekarang saya lihat. Artinya apa? Memang secara karakter kita tuh tidak diajarkan untuk memaafkan, malah jadi dendam terus gitu loh. Oke. Ya, nah itu kan Iran, ini kan itu tuh kalau lihat teman-teman itu sebenarnya memang secara secara fenomena seperti itu gitu. Jadi sulit kenapa? Karena itu. Dan ketiga, memang pemaafan ini dari apa yang saya pelajari memang perlu langkah-langkah konkret. Jadi gini, belajar memaafkan, ya belajar membereskan trauma apapun itu perlu langkah-langkah yang terstruktur. Sama seperti ibu bapak kalau belajar bahasa misalnya gitu. Perlu struktur kan, nggak bisa langsung nggak bisa langsung ngerti semua. Perlu ada struktur, basicnya apa dulu, kosakatanya apa. Nah seperti itu memaafkan juga gitu. Makanya sulit kenapa? Karena memang tidak pernah ada yang mengajarkan dan kita nggak tahu mesti mulai dari mana gitu. Makanya kalau orang-orang yang punya masalah pemaafan misalnya dengan masalah-masalah traumatik, dia tahu kok ini tuh ganggu dia, cuma dia nggak tahu mesti mulai dari mana. Saya nggak nyaman tapi saya nggak tahu gitu. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan sesimpel itu. Makanya perlunya ada kelas-kelas khusus pemaafan. Itu adalah apa? Biar kita bisa lebih bisa lebih mudah untuk melakukan pemaafan. Bahkan kalau cerita-cerita tasawuf banyak tuh Kang Abu tuh. Cerita tanda petik Abu Domdom itu ya. Jadi ketika Rasul ditanya kenapa dia kok masuk surga, katanya Pak nggak ngapa-ngapain. Ternyata kan ada cerita itu. Setiap hari, setiap malam sebelum dia tidur, dia memaafkan setiap orang yang menzolimi dia hari itu. Jadi artinya apa ya itulah. Itu cerita-cerita itulah. Tapi Kang Abu yang cerita jangan saya kalau gitu. Cuma itu cerita-cerita dari zaman dulu seperti itu. Mungkin gitu Kang Abu ya, biar lebih jelas kenapa kok sulit memaafkan itu. Ya. Oke, Dok. Sekarang kalau gitu kita balik ke endingnya gitu. Apa dampak psikologi orang yang susah memaafkan dan gimana sih kaitannya sama psikologisnya gitu, Dok? Karena kan gini ya, kita terbiasa dengan ditakut-takutin, Dok. Misalnya. Ya. Teror, kalau sebutnya teror psikologis itu banyak gitu. di agama. Biasanya kalau ditakut-takutin dosa, neraka, rada mau nurut gitu misalnya. Meskipun ya udah aja sih gitu. Nah, tapi poinnya adalah apa sih dampak psikologi bagi seseorang? Karena gini ya. Kalau kita ngelihat dari konteks tubuh biologis kan Dokter Rama udah ulang-ulang bahwa kita tuh ada biologi lah, psikologi lah, mental dan seterusnya gitu macam-macam. Atau kalau kita ngelihat dari pinjam dari Pancamaya Kosha, teman-teman kalau masih ingat, bagian luar tubuh kita disebut Anamaya Kosha yang disebut dengan fisikal, masuk kepada konteks yang namanya Pranamaya Kosha, di situ ada energinya, Manomaya ada mental, masuk ke Wijnana ada knowledge, dan ke Ananda itu ada wisdom lah gitu intinya. Nah, yang menarik adalah memaafkan itu kan pasti membuat semua sistem lapisan tubuh ini nggak terkoneksi dengan baik atau tidak, bahasanya tuh nggak harmoni gitu, Dok. Nah, mungkin kita ke endingnya bahwa rada ditakut-takutin lah kalau orang nggak memaafkan tuh urusan psikologisnya gimana sih gitu. Gimana, Dok? Ya, jadi gini ya, waduh ini kalau ngomong maaf itu memang luar biasa ya teman-teman gitu. Jadi yang pertama kita bicara dulu secara biologis ya, karena memang bidang saya biologis ya teman-teman gitu ya. Jadi memang kita mesti ingat bahwa karena bidang saya itu banyak di brain, di otak gitu. Kita bicara yang simpel aja ya. Ada 3 bagian otak yang pasti, 3 bagian terbesar otak yang pasti terpengaruh oleh
bahasanya ketika kita tidak mampu memproses atau meregulasi yang namanya pemaafan, ya gitu, ya. Jadi teman-teman pahami dulu, kalau kita nggak bisa maafin itu karena kita nggak bisa memproses ya di tubuh kita. Sama kayak teman-teman udah makan, mohon maaf nggak bisa BAB, nggak bisa keluar karena perutnya nggak bisa memproses, Hmm. gitu. Dan ingat ini teman-teman harus paham dulu sebelum saya masuk ke sana, kita harus bedakan memaafkan dengan memaklumi, ya. Beda, memaafkan, memaklumi, mengampuni, ya, itu beda sekali. Ya, sangat berbeda. Jadi banyak juga orang-orang yang merasa sudah memaafkan, padahal sebenarnya baru memaklumi, Kang Abu. Banyak. Iyalah, saya tuh paham dia tuh kayak gitu orangnya, ya udahlah gitu. Tapi kalau ketemu, wah ini orang, nah itu berarti belum memaafkan. Tapi baru maklum. Nah, nanti kita bahas lah. Ya, lebih lanjut jangan di sini lah, itu bisa panjang banget. Nah, terus kenapa kok jadi punya efek ke body, ke tubuh? Ya balik lagi. Sama kayak seperti kita nggak bisa mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun di tubuh kita. Gitu. Nah, dalam bagian otak apa yang terjadi? Makanya ketika kita nggak bisa memaafkan, karena proses-proses memaafkan, nggak bisa memaafkan tuh kita ada di somatik namanya kan. Bisa di tubuh, bisa di memori, bisa di pengalaman dan segala macam. Tapi poinnya gini, yang pertama, yang pasti terganggu adalah area amigdala. Ya, amigdala adalah bagian otak yang memproses emosi, senang, sedih, marah, kecewa dan segala macam. Nah, ketika kita nggak bisa memaafkan, nah si amigdala ini menjadi hiperaktif, ya, hiperaktif, lebih dari biasa. Makanya bukan hanya waspada, tapi dia hiper waspada. Jadi bayangin kalau detak jantung kita bunyinya kan deg, 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 deg. Nah kalau hiperaktif dia deg, deg, deg. Kan jantung kalau kita deg-degan kan tuh nggak enak kan. Jadi pertama amigdalanya bereaksi luar biasa. Sehingga apa? Ya, gitu, sehingga badannya masih nggak enak, pasti overthinking lah, baperan lah, senggol bacok lah, itu biasanya. Makanya orang-orang yang trauma tuh sangat-sangat banyak punya masalah-masalah anger, jangan salah. Ya, pertama itu. Jadi amigdalanya dulu tuh yang paling sering keserang, dia hiperaktif. Ya, makanya emosinya berlebihan, baperan, senggol bacok, sensini lah, pokoknya begitu, sensitif masa kini, cara begitu. Nah, kedua, ada yang namanya prefrontal cortex, teman-teman pasti udah dengar. Nah, ini bagian yang bisa membuat yang punya fungsi untuk judgmenting dan decision making. Ya, sehingga orang-orang yang nggak bisa memaafkan, itu konteksnya decision makingnya pasti jelek, Kang Abu. Judgementnya pasti jelek. Pasti jelek judgementnya. Ya, jadi nggak objektif dan segala macam. Ya, dan tentu saja ada satu bagian lagi yang berhubungan dengan memori, namanya hipokampus. Nah, kalau amigdala kan dengan emosi. Nah, hipokampus ini dengan memori. Gitu. Makanya juga saya bilang ketika kita nggak memaafkan, itu sering ada yang namanya defragmentasi memori. Apa itu defragmentasi memori? Ketika peristiwa sudah lewat 10 tahun yang lalu, tapi masih kita tuh memorinya masih serasa seolah-olah ini sekarang gitu. Kenapa? Itu gangguan-gangguan di hipokampus. Ditambah kalau hipokampusnya mengecil, itu kita jadi punya gangguan konsentrasi, memori, dan yang lainnya gitu. Pertama itu. Jadi secara otak yang terjadi itu. Nah, manifestasi lebih besarnya lagi, ya pasti meningkatkan yang namanya gangguan-gangguan yang disebut dengan ya depression lah, anxiety lah, PTSD lah, ya semua gitu. Ya, jadi memang bedanya gangguan-gangguan pemaafan biasanya berhubungan dengan trauma kan gitu. Beda gitu, ya. Jadi memang balik lagi di tubuh kita terganggu, makanya keluhan somatik lah. Dan biasanya kalau masalah dengan pemaafan, itu gejala-gejala fisiknya juga kuat ya, Bu, gitu. Hipertensi lah, ya, sakit kepala lah, gula darah lah. Bahkan kemarin saya cerita sama Kang Abu dan baru ngalamin banget kemarin. Jadi ada seorang ibu-ibu, ya gitu, datang ke saya, kita ngomong pengalamannya, umur 40-an. Gitu. Dia masih punya dendam dengan ibunya. Ya. Nah, dia tuh dikonsul oleh dokter penyakit dalam dan neurologis. Kenapa? Karena gulanya nggak turun-turun. Jadi walaupun dikasih obat, disuntik, kok gulanya nggak stabil.
ternyata permasalahan dengan emosi. Nah kemarin gitu, pas lebaran, dia kan dendam banget sama ibunya tuh. Ibunya datang ke rumah, langsung kambuh, wah langsung kerasa nggak enak badannya. Dicek gula darah, jadi tiap memikirkan ibunya, tiap ketemu ibunya, gula darahnya bisa naik sampai 300. Setiap ketemu ibunya. Jadi si gulanya nggak turun-turun, kenapa? Karena punya trauma. Jadi kebayang nggak teman-teman, gara-gara trauma, gula darahnya bisa naik sampai 300. Jadi kalau ibunya nggak datang, gula darahnya kayak normal. 90, 100. Begitu ibunya datang, dor, wah, naik 300, 200, 300, 200. Malah makannya biasa. Dan ini nggak terjadi pada semua kasus ya, tapi ini kasus-kasus spesifik gitu, yang saya lihat gitu. Artinya apa? Bagaimana si trauma ini, si dendam ini, si tidak memaafkan ini dapat berpengaruh pada sistem biologik tubuh. Jangan diabaikan gitu. Jadi bukan hanya ke masalah memori, tapi ke masalah tubuh dan saraf. Jadi sarafnya kewalahan Bapak Ibu, kalau saya ngomongnya gitulah. Overwhelmed. Dia overwhelmed gitu. Jadi tubuhnya semua rusak. Ya, gitu, bisa jadi punten, bisa jadi kanker, jantung, segala macam. Banyak banget itu kasus-kasus Kang Abu. Saya pernah ada teman dulu, junior saya meneliti di bangsal onkologi, di bangsal kanker ya, waktu itu berhubungan dengan kecemasan, depresi. Ternyata hampir 70% masalahnya pemaafan. Oh gitu, Nggak bisa Dok? terima. Iya, itu banyak. Itu ada kasusnya itu. Ada penelitiannya itu, walaupun bukan penelitian gede ya. Hanya penelitian kecil gitu di bangsal onkologi waktu itu. Ya, di Oke. bangsa. Jadi banyak banget orang-orang yang punya kanker tuh punya masalah-masalah dengan pemaafan juga itu. Banyak Oke. sekali itu, ya. Dok, boleh agak ceritain lebih spesifik nggak? Gimana sih mekanisme dari memaafkan jadi cancer, jadi penyakit fisik, penyakit Ya. mental, jadi penyakit fisik tuh gimana sih mekanismenya supaya kita Nah, ngerti jadi gitu, Dok? gini, ya, begini ya. Mungkin bahasa simpelnya begini ya. Ketika kita nggak memaafkan, kan tadi balik lagi. Ada sistem regulasi yang berubah di tubuh kita. Ya. Nah, teorinya adalah apa? Ketika kita terlalu banyak nggak memaafkan, ketika terlalu banyak cemas, sedih, itu pasti ada hormon-hormon tertentu yang meningkat dibanding hormon-hormon lainnya. Yang teman-teman sudah tahu kan salah satunya adalah kortisol ya. Nah, jadi jangan salahkan kortisol juga ya. Kortisol ini harus ada di tubuh. Kenapa? Karena kortisol ini harus ada apa? Kan banyak yang nyalahin kortisol, Kang Abu. Kortisol tuh nggak baik. Bukan. Sebenarnya kortisol tuh baik banget. Kenapa? Kalau kita nggak ada kortisol, kita nggak akan ada di majelis ini, Kang Abu. Gitu loh. Karena kortisol itu membuat kita jadi lebih agak waspada, jadi jadi hidup, jadi punya kemauan, itu ada kortisolnya dan dopaminnya gitu loh. Tapi kalau kortisol berlebihan, nah itu dia merangsang hormon-hormon tertentu di tubuh dan membuat sistem imun itu turun ya, Bu. Sistem imun turun ya, gitu. Dan kita memberikan sel-sel tubuh kita rasa-rasa toksik. Ingat nggak penelitian ini, siapa namanya tuh? Yang ini ya, Bu, orang Jepang tuh yang meneliti air tuh. Aduh, siapa ya yang Shigeru heksagonal Hiruyama, peneliti saya yang lupa tuh. kalau Ini. diomongin bagus tuh jadi baik gitu ya? Nah, itu, iya itu. Siapa ya namanya, kok saya hilaf, lali. Masaru Emoto. Masaru Emoto, nah itu. Itu kan salah satu, betul, makasih Mas Emoto. Jadi memang seperti itu. Ketika kita ngomong yang jelek sama diri kita sendiri, ya, menyalahkan diri sendiri dan segala macam, itu tubuh kita rusak. Jadi sel-sel jadi ikut rusak juga. Makanya penting ada kelas-kelas meditasi segala macam tuh, konteksnya bukan untuk mengalihkan tapi untuk terapi. Jadi banyak juga nggak yang ikut kelas meditasi itu untuk mengalihkan doang. Tujuannya bukan untuk kesadaran, hanya untuk mengalihkan doang. Gitu. Makanya jadi kenapa kok jadi sampai cancer, salah satunya karena tadi dia tidak mengeluarkan toksin-toksin yang ada di tubuh, pikiran-pikiran negatif dan segala macam. Karena ketika kita nggak memaafkan, itu kan peristiwanya gini. Saya sering nanya gini, nggak, Bu? Misalnya Kang Abu nih sebel banget sama ibunya nih, sama Bu Ida gitu misalnya. Dendam, kesal banget misalnya ibunya teh maksa-maksa atau pernah menyakiti Kang Abu. Hanya karena satu kata yang berlangsung hanya 5-10 menit. Misalnya, Abu Riza Abu Sofyan, maneh teh anak durhaka, misalnya dibilangin gitu. Wah, Kang Abu teh dendam gitu ya misalnya ya gitu. Padahal omongannya nggak nyampe 5 menit tuh Kang Abu.
ya. Tapi sama Kang Abu diulang-ulang di kepala sendiri. Ibu gua nih. Nah, jadi seperti itu. Kejadian yang menyakiti cuma sekali dari luar, tapi Anda menyakiti diri Anda sendiri berkali-kali. I see. Itu yang membuat Anda jadi Cileubeng, Boloho, Abina-bina itu salah satunya, teman-teman. Karena peristiwa yang membuat kalian tersakiti hanya 5 menit, tapi kalian menyakiti diri sendiri lebih dari puluhan tahun. Kan Cileubeng jeung Boloho, buat saya begitu, Bu, kira-kira begitu. Itu sebenarnya yang membuat tubuh Anda jadi luar biasa terganggu. Kenapa? Karena sebenarnya Anda sendiri yang nggak mau melepas gitu loh. Mungkin gitu, Bu, poinnya. Makanya jadi sampai ke cancer segala macam. Intinya karena kortisolnya, HPA aksisnya, wah macam-macam itu prosesnya. Tapi yang jelas ketika kita nggak memaafkan, nggak membereskan psikologis kita, tubuh kita ikut terganggu. Itu kira-kira. Oke. Nah dok, jadi pengen cerita dari sudut pandang tasawufnya gini dok ya. Ini menarik banget dok. Jadi gini, ada 3 poin penting kalau dari terminologi tasawuf itu yang disebut taholi, tahali, tajali gitu. Jadi taholi itu adalah ngosongin, ngeberesin yang kotor-kotor gitu. Tajali itu, taholi, tahali itu diisi dengan yang baru. Tajali itu nanti menyatu gitu. Nah, kan mungkin teman-teman ibu dan bapak sering dengar kata-kata kolbu ya. Gitu ya, sering pasti dengar kata-kata kolbu tuh sering dengar gitu. Cuman pertanyaannya, barangnya di mana gitu? Secara fisikal barangnya di mana gitu. Nah, dari beberapa konteks ataupun pendekatan ataupun tafsir, ternyata kenapa sih kalau ada kata-kata yuwas wisufi sudur tuh selalu ditekankan kepada dada gitu. Makanya 2949 misalnya di situ ada kata sudur, di 114 surat terakhir gitu ya, di Anas ada yuwas yusufi sudur, itu konteksnya lebih kepada dada gitu. Nah, yang menarik ternyata dok, kalau kita melihat organ yang disebut kolbu, itu ternyata rujukannya ke jantung gitu. Jadi kalau ada kata-kata dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, itu membuat kolbu jadi tenang. Kolbu itu artinya kepada konteks yang namanya jantung. Jadi ternyata inti daripada kolbu itu adalah jantung yang tenang. Berarti di situ pernafasannya tenang. Berarti di situ hormonnya juga jadi seimbang. Berarti di situ dimulai dari bagaimana kita merawat yang namanya fisikal tubuh biologis gitu. Itu menarik gitu. Sehingga kalau kita ngelihat dalam apapun perspektif agama gitu ya, selalu pasti ada ritualnya dengan konteks di mana kata kuncinya adalah kesehatan fisikalnya dulu perlu diberesin gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini dok. Ini saya baca dari beberapa penelitian gitu ya. Misalnya si Joe Dispenza tuh bilang bahwa saat kita mengulang-ulang memori yang sama, emosinya diulang-ulang makin kuat, fired and wired, di otak kita jadi semakin kencang banget. Dan itu akan ngebuat, kalau pakai bahasa mungkin tubuhnya jadi kaku gitu. Jadi kalau di Hawkins tuh, ototnya jadi semakin tegang gitu ya, nggak rileks. Makanya banyak orang tuh susah senyum sekarang dok. Susah banget, senyum susah. Terus ya itu tadi, itu tanpa disadari menjadi satu kesatuan yang ya sorry to say gitu ya. Kalau sekarang kita cuma tahu bahwa sholat hanya gerakan, zikir hanya ulang-ulang, tapi tidak mengaitkan ini secara holistik, ternyata konteksnya adalah saat jantungmu menjadi tenang, nafasnya lebih baik, membuat semua konteks tubuhnya jadi lebih baik, ya ujung-ujungnya adalah sehat mental maupun fisik gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya dok, yang mungkin nanti kita kaitkan sama ilmunya Dokter Rama gitu ya intinya. Gimana sih supaya kita bisa menyadari bahwa itu semua bagian dari habits? Karena gini dok, mindset orang yang tidak memaafkan, dia sangat menyadari bahwa kalau aku benci sama dia dan dendam sama dia, aku lagi menghancurkan dia gitu. Itu yang pantas untuk dia mendapatkan kebencian dariku, ketidakmaafan dariku. Padahal siapa yang pertama kali mendapatkan dampak ketika tidak memaafkan? Ya jantung kita gitu. Saat ininya nggak beres, keseluruhannya nggak beres gitu. Makanya kan waktu Nabi Muhammad pernah bilang, ada satu gumpalan di dalam tubuh kita, kalau itu baik semuanya akan baik, kalau itu buruk semua akan buruk, dan dia nunjuk ke sini gitu. Ada satu perspektif begitu gitu. Artinya orang mungkin ya memisahkan antara kesehatan fisik, kesehatan biologis, ritual gitu dengan ya balik lagi lah spiritual. Padahal kan ini satu kesatuan yang ujungnya adalah saat kamu tidak memaafkan, kamu sedang merusak semua sistem yang diberikan sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Gimana Pak Dokter? Iya, jadi balik lagi ya. Jadi kita masih paham. Jadi banyak orang belum paham dengan konteks pemaafan. Jadi ketika kita memaafkan orang, seolah-olah kita membuat dia menang. Itu yang masih belum paham tuh orang itu. Betul.
Jadi seolah-olah kalau kita memaafkan orang seolah-olah buat dia gitu, memberikan kemenangan buat dia gitu loh. Itu pahami dulu. Padahal memaafkan adalah melepas beban-beban emosi yang ada di tubuh Anda. Poinnya itu dulu, ya gitu. Karena memang balik lagi karena nggak paham aja sih Kang Abu, menurut saya gitu. Nah balik lagi tadi ketika kita ngomong pemaafan gitu ya, itu kenapa lagi sulit? Ya tadi karena ada stigma, image ya bahwa salah tadi gitu loh. Kalau kita memaafkan, kalau kita memberikan pemaafan, seolah-olah kita membenarkan apa yang dia lakukan. Kan itu yang jadi masalah. Padahal memaafkan itu bukan membenarkan apa yang dilakukan ke kamu. Ya, bukan membenarkan peristiwa zolim yang terjadi pada kamu. Makanya kenapa memaafkan itu sebisa mungkin bukan dengan membalas. Padahal mungkin di agama juga boleh ngebalas ya Kang Abu ya. Artinya kalau kita dipukul boleh balas mukul kan? Boleh. Nah yang jadi masalah apa? Ya gitu apa yang jadi masalah? Misalnya nih Kang Abu, saya pukul. Dar, di muka gitu. Pertanyaan saya, boleh nggak balas? Boleh. Yang jadi masalah adalah kalau nanti Kang Abu mukul saya, bisa lebih parah dari saya mukul Kang Abu nggak? Oh iya, kecenderungannya begitu. Makanya jadi lebih zolim Kang Abunya kan? Mm-mm. Makanya kalau maafin itu harus seimbang kan? Mm-mm. Nah ini jadi makanya kenapa nggak boleh melakukan mukul dibalas pukul dalam konteks ini adalah karena yakin nggak kamu tuh bisa mukul sama kapasitas energinya dengan kamu dipukul? Belum tentu. Gitu. Makanya kalau memaafkan tuh perlu ke dalam diri dulu, bukan keluar dulu. Kenapa? Kalau kamu keluar dulu nanti emosinya menguasai, amigdalanya hiperaktif. Makanya banyak kasus-kasus yang nggak bisa memaafkan. Mohon maaf, nggak Bu, jadi banyak masuk penjara kan, jadi kriminal kan? Betul. Kenapa? Karena dia dizolimin sama orang, dia malah lebih zolim ke orang. Istilahnya begitu. Kayak mancing gitu ya, kayak terpancing gitu ya. Terpancing. Itu makanya, Ibu Bapak sekalian. Makanya penting apa ya, untuk berbuat baik sama diri kalian dulu, memaafkan salah satunya gitu loh. Ya, ke diri kalian dulu. Kenapa? Long bebannya di kalian. Tuh. Yang menzolimi kalian nggak apa-apa, happy-happy, senang-senang, lagi nonton, lagi makan, kamu di rumah ngejedok. Ngapain gitu buat saya gitu loh. Nah, jadi memaafkan itu benar-benar sebuah proses ya Kang Abu ya. Bukan sebuah, tadi makanya banyak yang bilang kata-kata aja memang nggak cukup. Kenapa ya? Karena kadang-kadang memang bukan masalah kata-kata, masalah perbuatan, masalah sikap gitu loh. Ya, kalau yang menzolimi sudah memang minta maaf, memang nggak cukup. Kadang-kadang perlu ada pertobatan tuh Kang Abu bahasanya. Jadi benar-benar ngelakuin bertobat gitu. Benar. Misalnya Kang Abu sama saya dizolimin gitu ya, terus saya minta maaf, nggak cukup tuh. Ya, saya harus ada pertobatan dulu dengan cara apa? Mungkin raktir Kang Abu kali apa. Jadi pokoknya membuat Kang Abu jadi happy. Kenapa? Ya itu gitu loh. Nggak cukup pakai kata-kata doang. Harus ada tindakan, sikap, dan segala macam. Nah, salah satu indikasi ketika dia berhasil memaafkan, itu adalah ketika dia sudah bisa berbuat baik lagi dengan orang yang menzalimi dia. Itu ciri-ciri salah satu. Saya pernah dapat kasus waktu itu, jadi dia memaafkan tapi tidak mengampuni kan. Beda nih. Nah, jadi waktu itu dia di KDRT oleh suaminya, ya, sampai hancur lah istilahnya fisiknya. Ya mau nggak mau untuk menghindari bahaya dia lapor polisi dong. Ya, singkat cerita, ternyata akhirnya diproses dan dimasukin penjara Kang Abu, suaminya itu. Nah, ya, tapi gitu ya, dia tidak mengampuni, makanya tetap diproses. Nah, gimana tahu dia memaafkan? Karena ketika dia di penjara, si istrinya ini tetap datang tiap minggu untuk nganterin makanan Kang Abu. Tapi dia tidak ngampunin, tetap lu di penjara, ya salah lu gitu. Dan setelah beres proses ininya diceraikan gitu Kang Abu akhirnya. Jadi memaafkan bukan berarti kita mesti berdamai juga.
Bukan berarti Contoh, harus mohon jadi maaf ya, dekat-dekat lagi, nggak bukan harus, berarti harus lagi jadi nggak membangun harus. relationship lagi gitu kan enggak juga ya. Tidak, tidak. Contoh, misalnya mohon maaf ya, misalnya gini. Mohon maaf, misalnya ada yang diperkosa, Kang Abu. Hmm, Bisa nggak memaafkan? Bisa, tapi harus damai sama pelaku. Ya nggak usah gitu. Makanya saya bilang perdamaian, memaklumi, membebaskan, mengalah, melupakan. Nah, itu beda. Maafin tuh ada sebuah proses khusus gitu. tapi Dok tadi Banyak orang tapi kata-kata mengalah itu tuh juga jadi common di masyarakat kita loh udah. iya, Jadi ya yang udahlah. yang ngalah tuh kayak Saya bagus mengalah gitu. aja lah. Nah, itu tuh belum belum tentu memaafkan. Betul betul. Jadi konteks memaafkan sekali lagi adalah ketika kita sudah bisa berbuat baik sama orang itu. Hmm, Ya itu waktu Buya Hamka menyolati jenazah Bung Karno kan, hmm, atau waktu Gus Dur datang ke nikahannya Amin Rais, anak Amin Rais. hmm, Nah itu kan sesuatu yang saya nggak bilang ini politik atau enggak, tapi itu mah contoh hmm, orang yang bisa maafin tuh kayak begitu. hmm. Karena waktu di Metro tuh ini bukan ngomongin Gus, tapi biar ini konteksnya adalah untuk mengerti ya pemaafan. Jadi kayaknya waktu sama Kiki Andy deh saya inget banget ya, Gus Dur tuh bilang, siapa yang minta Anda turun? Ya udah dua, katanya Amin Rais, Megawati, katanya gitu. Hmm. Udah maafin belum Gus? Udah, tapi nggak saya lupain, gitu kan. Gitu dia bilang. Hmm, 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 hmm. Gimana? Ya udah, saya tetap datang ke acara nikahannya kok, gitu. Acara nikahannya anak Amin Rais. Jadi apa? Jadi tetap gitu loh. Dia nggak melupakan. Jadi memaafkan tuh bukan melupakan ya, ibu bapak sekalian. Hmm. Banyak tuh yang datang ke saya tuh, saya pengen melupakan peristiwanya. Nggak bisa, jangan cilepek, saya bilang. Tugas kita di terapi itu bukan menghilangkan, bukan melupakan peristiwanya, Hmm. tapi mengelola emosi terhadap peristiwa tersebut. Nah itu. Karena Oke. pemaafan tuh tingkatannya paling tinggi kan Bu. Hmm. Paling tinggi dibanding memaklumi, membiarkan, pembenaran. Pembenaran tuh ya udahlah dari ibu saya begitu gitu. Dia kan orang tua. Nah, itu tuh namanya memaklumi dan pembenaran tuh. Tapi tiap ketemu gula darah naik lagi berarti belum maafin gitu. Oke. Gitu. Jadi ini wah, kalau mau dibahas bisa dalam banget sih ini. Oke. Gitu. Tapi Dok Mungkin satu ya gitu Dok ya. Bu. Satu Dok ya. Ini mungkin dari sudut pandang psikiatri gitu ya, psikologi Heeh. lah. Hmm. Kalau ngomongin memaafkan itu dosa, kan kita tahu juga dosa itu adalah tidak memaafkan menyakiti diri gitu ya Dok ya. Hmm. Misalkan gitu ya. Hmm. Tapi orang lebih takut makan babi daripada nggak memaafkan loh Dok. Kalau babi Ya. itu haram gitu. Nah, Tapi kayak tidak memaafkan tuh kayak nggak haram gitu. Kayak ah, saya nggak makan babi, tapi juga saya tidak memaafkan. Padahal dua-duanya itu menzolimi diri gitu. Nah, kenapa sih terminologi Homer lah, babi Hmm. jauh lebih ditakuti daripada kayak ya udah korupsi misalnya, tidak Ya. memaafkan. Itu tuh kayak Ya. susah banget. Kenapa sih, Dok? Ya, jadi gini, balik lagi ya. Kita itu sebenarnya dari kecil sudah terbiasa diteror, Kang Abu. Diteror sama babi. Diteror. Ya, diteror, iya. Kalau kamu nggak sholat, masuk neraka. Kalau kamu nggak nurut sama ini, masuk neraka. Kalau tajwidnya nggak bener, dosa sama ustadznya. Itu kan jadi diteror itu, Kang Abu. Diteror. Teror itu apa? Ketika kita memberikan ancaman-ancaman yang nggak bisa dilawan, kan itu. Betul. Makanya jadi taatnya tuh karena pemahaman, karena sadar, atau karena taat karena takut gitu, balik lagi. Nah, taat karena takut juga bisa jadi benih Ya, mungkin ya jadi untuk nggak sebenarnya memaafkan kali ya. menurut saya iya, salah satunya kenapa orang takut makan babi, karena ditakut-takutin terus dari dulu, dari kecil kan. Gitu. Karena memang kita diajarkan dari kecil bahwa itu prinsip-prinsip yang buat kita tuh sangat apa ya namanya, sangat kokoh kalau fikih makan gitu. Jadi ya udah gitu. Kenapa? Jadi makanya sebenarnya kita tuh diajarkan ketaatan oleh orang tua, bukan kesadaran, Kang Abu. Makanya itu. Kita itu banyak diajarkan ketaatan, bukan kesadaran. Nah, tapi beda lagi, taat karena sadar dan taat karena takut itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kenapa orang-orang masih korup segala macam nggak maafin? Karena mereka belum sadar, nggak Bu gitu. Belum sadar. Jadi kalau bahasa iman mah masih jauh, gimana lah kalau kata Kang Abu mah begitu. Gitu. Jadi luar biasa ya Ibu Bos kan. Jadi kenapa susah? Karena kalau makan babi itu kenapa? Kita sudah diinstal dari kecil, Bu. Dari kecil. Babi itu nggak boleh, babi nggak boleh. Sama kayak misalnya kayak orang-orang puntennya gitu, kayak orang-orang Israel atau Palestina gitu. Kan banyak yang cerita gitu. Orang Israel tuh dari kecil diteror bahwa orang Palestina tuh jahat, orang Arab jahat. Itu kan membuat orang jadi begitu. Betul.
Jadi apa yang membuat kita ada di sini sekarang, ya itu karena apa yang telah diinstal pada kita sekarang. Hmm. Nah, kenapa orang jadi sulit memaafkan? Salah satunya karena dia belum merasa tubuhnya dizolimin aja, Kak, Bu. Hmm. Gitu. Jadi kalau Hmm. dia udah merasa sudah overwhelmed, baru datang biasanya, Kak, Bu, tuh. "Oh, Oke. aku capek deh marah-marah sama ibu Kakak terus." Nah, baru tuh datang. Tapi Oke. kalau dia lagi dalam emosi, kita maafin ya, nggak akan bisa, Celi, nggak akan bisa. Hmm. Jadi makanya perlu kesadaran memaafkan itu, perlu insight dulu. Oke. Makanya saya sering tanya gini, Kang Oke. Abu, kalau dia datang ke saya, "Anda mau melupakan memorinya, mau maklumin, mau maafin atau mau apa?" Saya nanya dulu gitu loh. "Kalau kamu cuma pengen melupakan memorinya, nggak siap maafin, jangan datang ke saya lagi. Pulang dulu aja." Saya bilang, "Ngapain?" Dan "Oh, nggak saya bisa bisa juga ya, Dok, ya? nggak bisa. Saya dapat berapa kali, yuk kita coba rilis." Nggak bisa, Kang Abu, karena dianya belum mau merilis. Tapi Belum menarik mau ya. merilis. Itu Iya. tuh memberatkan, tapi dipegang, digenggam gitu kayak craving gitu. Karena itu tuh kebiasaan apa gimana sih, Dok? Iya, jadi istilahnya ada rasa nyamannya juga ada adisinya, sakitnya gitu, Kang Abu, gitu Hmm. istilahnya. Dan sudah terbiasa kan gitu. Orang-orang tuh kalau keluar dari zona yang sudah terbiasa itu nggak nyaman loh, Kang Abu. Betul, betul. Betul. Ada. Jadi ada orang yang, mohon maaf ya, pernah denger gini nggak? Ada orang yang, ya udahlah, saya misalnya dia dagang nih, makanannya enak. Udahlah sok, saya kasih modal biar nambah lagi. Ada yang nggak mau juga. Hmm. Karena udah ada rasa nyaman gitu loh. Hmm. Tanda petik. Nah, makanya biasanya datang ke saya kalau mau disembuh itu kalau dia sudah merasa capek. Udah capek. Kayak kemarin tuh saya dapat klien, dia sekarang tinggal di UK kan, gitu. Orang Indonesia tapi tinggal di UK jadi pengusaha, ya, Hmm. gitu ya. Dia tuh dia tuh capek kenapa? Capek kenapa? Dia sebagai pengusaha kerja terlalu perfeksionis. Nah, itu cari ciri-ciri itu, Kak, Bu. Perfeksionis banget. Ketika karyawannya salah dikit, senggol bacok. Ketika ada yang nggak sesuai proyeknya, senggol bacok. Jadi pengusaha di UK, kaya banget. Mungkin kalau dirupiahkan, karena penghasilan dia tuh 500 sampai 600 juta per bulan ya, Kang Abu ya. Hmm. Sangat sugih, sangat benghar. Cuma dia capek karena merasa terlalu perfect apa-apa. Ada ketidaksesuaian dikit, control freak itu. Kenapa? Nah, akhirnya kita gali dari mana nih, ternyata pertama dia jadi gitu, pertama karena apa? Dia ketika dia nggak bisa memaafkan nih, Kang Abu ya, dia tuh nggak bisa memaafkan dirinya dan bapaknya. Jadi dia control freak. Dia takut banget miskin. Pertama itu. Makanya dia control freak. Ya. Kedua, dia marah dengan bapaknya, membuat dia sama laki-laki tuh jadi perfect juga. Jadi suaminya baik banget. Ya, ngasih duit, ngasih ini. Cuma gara-gara suaminya bukan orang pertukangan, jadi kan kadang ada laki-laki yang bisa tukang ya. Ini. Nah, suaminya bukan yang gitu. Nah, dia tuh marah-marah, "Suami gua nih, gini-gini." Kan gue bilang, "Udah masuk dalam green flag lo," gue bilang. "Iya sih, Kang," katanya gitu kan, junior saya gitu ya. "Iya," katanya, "dia nggak narkoba, nggak alkohol gitu ya, nggak KDRT, tapi dia nggak bisa ini." Nah, jadi balik fokusnya ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Dia tuh nggak bisa memaafkan dirinya ketika dia SMP itu, Kak, Bu. Waktu dalam kondisi masih miskin di Indonesia kan. Ibunya itu nelepon kakaknya. Telepon kakaknya tuh, mau minjem uang buat sekolah anaknya. Nah, dia kan denger ibunya nangis-nangis, dia waktu itu meluk ibunya sambil dengerin. Ternyata kakak ibunya itu ngomong, "Dasar lu adik miskin, makanya jangan miskin lu, makanya nggak bisa nyekolahin anak kan, sekolah negeri aja, jangan swasta." Nah, dia merasa bersalah, "Kok gue dilahirkan bikin ibu gue jadi susah?" Jadi buat dia kemiskinan itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Takut, jadi begitu dia kehilangan dikit kontrol, dia takut miskin di situ, Kang. Dia rasa bersalahnya kuat banget sama ibunya. Kedua, dia marah dengan bapaknya yang di saat begitu malah ongkang-ongkang, diam aja, malah main judi segala macem. Itu bikin dia marah gitu loh. Begitu control freak, begitu perfeksionis. Kenapa? Saya nggak bisa maafin bapak saya yang ketika waktu saya lagi susah, dia malah diem. Saking dendamnya waktu bapaknya meninggal pas COVID, alhamdulillah, ya gitu. Jadi saking udah dendam dengan bapaknya tuh, Kang.
nggak bisa maafin bapaknya dia. Membuat jadi kontrol freak, takut miskin. Kenapa? Karena melihat ibunya itu berjuang sedemikian rupa ketika dia lagi miskin gitu loh, Kak. Dia nggak bisa memaafkan dirinya yang lahir gitu, ngerti nggak? Iya, paham. Gitu kan? Dan dia nggak bisa memaafkan bapaknya. Itu membuat dia jadi kemana-mana. Makanya ketika kita nggak memaafkan tuh efeknya bisa kemana-mana sampai gede gitu loh, nggak, Bu? Tuh, Udah tuh. sukses dia di UK sekarang jadi pengusaha. Bolak-balik lah Indo UK. Penghasilan 500 juta. Kenapa gue masih tegak? Dia bilang. Bukan gue nggak bersyukur ya Kang, katanya. Gue udah sangat happy kalau secara finansial segala, tapi kok secara hati gue ada yang salah. Ternyata dia belum memaafkan bapaknya dan dirinya. Nah, salah satu ciri red flag ya teman-teman, ini banyak. Ada 20 sebenarnya, ada 20 ya. Tapi kalau red flag paling tinggi dalam konteks pemaafan adalah ketika kita marah sama Tuhan. Itu Udah nyalahin ya. paling tinggi. Tuhan nggak beres nih gitu ya. Iya. Kenapa ketika saya dizolimi dia tidak hadir? Oh, bener dok, bener. Di mana Nah, Tuhan gitu ya? di mana Tuhan nggak hadir, dia itu udah red flag pemaafan paling tinggi dan paling sulit kamu itu. Oke, ya Tuhan aja dimarahin ya. Wah, Apalagi suaminya ya. jadi bukan dia misalnya bukan mau meninggalkan agama ya, tapi memang dia marah sama Tuhannya. Saya dapat tuh kasus anak kedokteran pernah gitu Kang Abu, marah sama Tuhan. Karena waktu ujian kelulusan itu dia kan barengan 5 sekawan lah istilahnya begitu. Yang 4 lulus dia tidak gitu Kang Abu. Nah, dia marahnya kenapa? Gue udah belajar sekuat mungkin, gue sudah duha, sudah tahajud, sudah sodako, segala macam, gue tetap nggak lulus. Tuhan tidak adil. Nah, kan saya bilang waktu itu, ada ibunya tuh Kang Abu, ada ibunya, saya bilang, kau marah sama Tuhan ya, saya gituin kan. Diem dia. Ngomong aja, saya bilang, di sini mah nggak ada ini, saya bilang nggak ada judgement. Ibunya bingung juga tuh kan gitu. Ngomong aja, oh Tuhan tuh anjir gitu. Tuhan tuh gak marah-marah si ibunya, Neng, udah Neng gitu. Gak bisa, Tuhan tuh gak ada, Allah gak bisa, udah dua. Oh, marah-marah dia. Saya suruh ngumpat aja biarin, saya bilang. Ibunya tegang kan. Waduh, sian jadi kafir, naon meureun kan bahasa dia mah gitu. Tapi ya sudah, gitunya. Nah, udah tapi saya suruh dia ngumpat, saya rilis. Alhamdulillah. Setelah ngumpat-ngumpat itu hilang rasa ininya gitu. Jadi tiap dia ingat teman-temannya lulus, dia nangis lagi kan capek itu. Nah setelah kita rilis dengan teknik-teknik tertentu, udah tuh dia sampai kok biasa aja, dia bilang. Iya, kenapa? Karena kamunya sendiri aja yang cilepeng. Saya bilang nggak mau ngelepas itu, saya bilang. Benar. Jadi kalau nggak maafin itu ya Bapak Ibu sekalian, itu seperti anda kacugak tapi nggak mau melepaskan durinya, mungkin bahasa Sundanya begitu. Ketusuk duri. Ya kalau lagi jalan gini gitu ya, durinya nggak dicabut, tapi tetap jalan sakit terus tetap gitu jalan. ya. Terus ngomong, anjir nyeri, ini tuh ada duri. Tapi ngomong aja ke setiap orang. Iya, tapi nggak dicabut gitu ya. Itu namanya nggak bisa maafin tuh, cilepengnya di situ, lawannya di situ. Kayak kacugak, tapi nggak dilepas-lepas. Ngomong ke setiap orang, aduh saya nyeri nih, durinya brengsek, tapi nggak dilepas. Sok, pikiran sekarang mah begitu buat saya. Wah, keren dok. Simpelnya seperti itu ya. Keren dok. Bapak sekalian, makanya lepasin aja gitu. Tapi tuh ada yang kecanduan juga untuk terus gitu, dan dia merasa kalau dia gitu tuh dikasihannya sama orang gitu dok. Betul. Jadi dia ngejual ini aja, ngejual sedih gitu. Iya, menjual sedih. Makanya jadi, nah itu butuh kesadaran itu Kang. Makanya ilmu kesadaran adalah gerbang utama kita mau sembuh gitu loh. Tuh ada ponakan-ponakannya Kang Abu. Dok, anyway ya, narasi-narasi agama juga banyak teror sih dok. Ada nggak sih? Sorry ya dok ya, sorry ya. Iya. Dendam atau ketidakmaafan kolektif misalnya. Kemarin kita tahu bahwa baru Paskah ya, dan lagi rada viral ada berita bahwa orang mau Paskah di demo gitu dok. Nah, itu kan lucu ya. Kita melihat bahwa di mana kalau kita bicara dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya, ada sekelompok yang mengatakan Islam, tapi orang-orang Kristen Katolik yang mau merayakan Paskah jadi diintimidasi, kan rada aneh ya. Nah, itu kan berarti kan turun-temurun tuh di otak, di benak pikirannya. Konteksnya lebih kepada bagaimana ada kebencian antar suku, bangsa, apalagi agama. Agama tuh kan rada lebay gitu ya, kira-kira gitu. Itu dampaknya gimana sih, Dok? Dampak apa nih maksudnya nih, Kang? Gini, dampak kolektif itu ke kita.
Ya, Ya kan? ya. Itu jadi Nah, membuat kita juga jadi susah memaafkan nggak sih sebenarnya? iya betul betul. Ya balik lagi inherited diturunkan kan. Diturunkan. Oke. Ya, belief system itu. Belief system bahwa kalau bukan agama kamu itu dia salah misalnya. Itu kan diinstal teman-teman gitu loh. Hmm, hmm, Diinstal dan kita nggak bisa memaksakan. Kenapa? Ya karena emang dia taunya gitu kan. Ya menurut dia itu benar gitu loh. hmm. Kebenaran menurut dia. Kenapa ya diinstal gitu loh dan itu nggak bisa kita paksakan. Makanya itu kan kalau kalau bahasa ini Kang Abu, mohon maaf ya, Ibu Bapak sekalian. Artinya kalau orang yang sudah yakin dengan kepercayaannya nggak akan ngelakuin itu Kang Abu. Tuh, tuh. Orang tuh kalau udah yakin nggak akan banyak intimidasi. Ya udah gitu mau orang ngomong apapun dia nggak peduli. Nah kalau masih banyak yang gitu berarti dia sebenarnya dia belum yakin sama dirinya gitu loh. Hmm. Menurut psikologi. Jadi kalau orang masih mengintimidasi, masih neror, berarti dia masih ada yang nggak nyaman gitu loh. Intinya begitu. Kayak ada juga tuh di TikTok tuh, ya sama Kang Abu tuh komen aja. Kita blok aja lah, nggak jelas gitu soalnya. Iya, kasihan sih gitu. Satu sisi sebenarnya kasihan bahwa oh iya ada orang yang belum beres ya secara psikologis itu. Jadi Hmm. itu yang terjadi di dia juga nggak enak loh. Neror tuh nggak enak loh, nggak enak. Cuma menurut dia itu mah apa kali bahasanya memang kebenaran menurut dia kan nggak ada ini konteksnya beda lagi nih Kang Abu. Contoh mohon maaf bom Bali gitu. Itu kan bentuk belief system. Belief system. Belief Clear. system. Clear. Tidak bukan masalah agamanya, itu belief sistemnya. Hmm. Gitu loh, ya. Gitu itu bukan masalah agamanya. Agamanya nggak ada masalah, tapi orang-orangnya punya belief system yang salah Oke. tentang tafsir dan segala macam loh. Itu kan bahasnya panjang, Bu. Gitu loh. Hmm. Ih, Pasti. si Gatot mungkin tahu aja kali kayaknya. Nggak, personally saya nggak ada masalah sih. Sama saya juga nggak ada masalah. Jadi sudah kita maafkan, tapi tidak kita ampuni ya guys, gitu. Iya, soalnya bikin rese gitu ya. Iya, karena kan jadi ganggu gitu. Kayak misalnya ada orang bau ketek di sekitar kita kan kita pindahkan saja Oh, begitu. benar, 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 benar. Itu Kan bagus gitu. analoginya ya. Kalau ada orang bawa ketek, kita ampuni, kita maafin sih, tapi kan nggak ganggu harum Iya, ruangan ya. ganggu ya udah dadah Heeh. gitu. Ya, atau Iya yang kan, basung ya dok ya, bau sungut gitu misalnya bau ya. sungut gitu kan. Apalagi gitunya kalau lagi sholat Jumat di sebelah teh bapak-bapak geningan bau sungut teh gini. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang sok kumaha katanya kadang-kadang lagi sholat Jumat tehnya. Aduh, gitunya lagi sholat Jumat teh di sebelah teh subhanallah saya bilang aduh kenapa kemana-mana ini heornya gitu ya jigongna kadang-kadang tehnya itulah Oke. ya tapi ya itu karena apa ya tadi Kang Abu dia ngeganggu iya gitu dan kita maafin aja gak ada masalah kalau ketemu pun biasa aja cuma merusak energi kan bahasanya kalau kata Denis mah merusak energinya Hmm. energi ketenangan energi keselarasan mau bantu orang dia ngereweco kan gitu ini mah mending untuk kenyamanan bersama kan kita blok dulu gitu loh. Tuh. Sama ada orang lagi kita lagi mau seminar tentang wewangian, ada orang bawa ketek, atuh riweuh, atuh teman-teman gitu burket ya gitu. Geng Kan gitu burket ya. orang orang bawa ketek mah tidak merasa bau, yang Oh, merasa bau benar. adalah Benar sekitarnya dok. gitu. Benar. 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 Ya, Benar. Benar. gitu. Benar. Jadi ya sudah, itu mah dimaklumi saja, dimaafin, tapi jangan dibenarkan gitu loh. Makanya saya bilang memaafkan, memaklumi, membenarkan, mengalah semua tuh beda. Oke, keren dok. Gitu kira-kira. Nuhun, nuhun dok. Dok, ini ada Ya, pertanyaan. Teman-teman kalau ada yang, ya, ini ada berapa DM ya yang masuk dan saya rasa ya. pertanyaannya bagus-bagus gitu. Nah, Mhm, ini bagus banget pertanyaan aja dok. DM, jadi mhm, ini direct, jadi nggak saya sebutin namanya. mhm. Dok, kenapa saya masih sulit memaafkan atas kejadian masa lalu pasangan saya, di mana itu udah jelas-jelas masa lalu, udah dilalui, dan sekarang baik-baik aja sih. Tapi kalau ke-trigger tentang kelakuan dia di masa lalu, perilaku dia di masa lalu, kok saya jadi agak sedikit jadi marah, dendam, dan hal itu sangat mengganggu dan sulit untuk saya maafkan. Kenapa bisa seperti itu? Keren nih Iya, dok, silakan. iya. Balik lagi karena ketika kita nggak maafin itu kan ketika itu kan berarti ada peristiwa terzolimin kan, Mm-mm. ada peristiwa dizolimin gitu. Balik lagi ketika kita dizolimin itu bukan hanya nempel di ingatan saya bilang juga, tapi nempel di badan kita dan saraf kita. Hmm.
gitu. Makanya masih ada rasa-rasa itu. Artinya apa? Ya belum rilis sepenuhnya, Kang Abu. Mungkin sudah memaklumi, tapi belum memaafkan. Itu Oke. ciri-ciri memaafkan tuh mudah sekali saya bilang. Kalau ingat memorinya sudah biasa-biasa saja. Kalau masih ada trigger masih nggak enak, berarti dia masih belum bisa memproses. Hmm. Sama Oke. kayak orang punten mau BAB, udah tau nih gua mules nih gitu. Tapi kok keluarnya dikit-dikit ya. Nah itu kadang-kadang perlu dibantu oleh profesional, oleh tenaga ahli itu apa? Untuk mungkin dikasih obat, diberikan teknik-teknik tertentu, intervensi tertentu biar BAB-nya keluar. Mungkin gitu. Dia udah tahu nih BAB gua ganggu nih gitu. Nah, Hmm. kalau emang kesulitan memaafkan dalam konteks sudah mencoba sendiri, sudah latihan mindfulness, sudah coba rilis, belum beres-beres, mungkin memang perlu datang ke profesional gitu buat saya Kang Abu. Karena memang perlu dibantu. Kadang-kadang tuh ya, kayak udah tahu mobil gua nih mogok terus nih. Masalahnya kayaknya di sini. Nah, Anda nggak bisa sendiri perlu montir kan? Hmm. Sama kayak gitu. Jadi kenapa sulit? Bisa jadi karena memang kan saya ini kalau yang gini Kang Abu, saya tuh perlu ngobrol langsung, perlu tuh peristiwanya apa. Oh iya, spesifiknya Jadi ya. saya bisa tahu value-nya di mana yang masih ganggu nih gitu, Bu. Nanti Oke. bisa dikasih tahu, nah ini yang ganggu nih. Nah, kalau masalah pemaafan penting banget kita tahu spesifik momennya Kang Abu. Hmm. Harus tahu spesifik momen karena spesifik momen itulah yang membuat kita jadi tahu di mana duri-duri kecil nempel. Sama kayak gigi bolong, walaupun bolongnya kecil tapi belum beres mah tetap aja nggak enak gitu. Betul. Betul. Gitu. Jadi gitu. Kenapa belum masih sulit? Ya pertama mungkin Andanya belum tahu di mana yang perlu dibereskan. Makanya salah satu teknik Kang Abu, teknik pelajaran memaafkan yang paling utama adalah bisa mengakui, mengetahui apa-apa saja sumber yang belum bisa dimaafkan. Hmm. Nah, itu perlu ada pelajaran lagi. Nanti kalau saya biasanya saya kasih tabel tuh. Oke, tabel ini udah diisi, coba diisi sama kamu. Gitu loh. Peristiwa zoliman yang belum kau bisa beresin, gitu loh. Ya, Oke. gitu. Ada gini Kak Abu. Jadi ada 5W itu ya. Ada yang pertama, who, siapa orangnya? What, apa yang dia lakukan? Where, di mana? When, kapan, dan why. Kenapa Anda belum bisa terima? Ada apa? Hmm. Contoh gini, saya waktu itu ada banget yang mahal sama bapaknya gitu ya. Kenapa dia sulit banget? Karena dia bilang saya kok sulit banget maafin bapak saya gitu ya. Kalau bapak saya salah kenapa? Nah, saya cari peristiwanya apa sebenarnya sih gitu. Ternyata dia tuh kesel banget waktu dia kecil lagi di pantai di Bali ada ombak Kang Aku. Hmm. Nah, dia tuh berharap bapaknya datang gendong dia, nyelamatin dia. Instead begitu bapaknya malah ngetawain dia gitu Kang Bu. Dasar Hmm. penakut, penakut. Nah, di situ dia sebel banget Kang Bu. Oke. Iya benar, Dok. Jadi Benar-benar. gitu. Jadi akhirnya waktu itu salah satu terapinya apa? Saya hadirkan bapaknya gitu. Sok kamu mau ngomong apa sama bapak waktu itu? Bapak nih mestinya nolongin saya ini. Jadi dia nggak keluar, terkendal Kang Bu. Hmm. Bisa jadi masalahnya terkendal, nggak keluar aja gitu. Jadi begitu ngomong sama bapaknya gitu, udah bisa dimaafin. Kadang-kadang kita perlu deklarasi Kang Abu bahasanya untuk maafin itu. Hmm. Makanya pada in some case itu saya biarkan dia mengumpat marah sama Allah itu. Tuh. Tapi itu kalau udah Nah, marah kalau sama nggak bisa Allah mah ultimate ya, Dok ya. Ngambek sama Allah ultimate. mah. Makanya jadi gini, memaafkan tuh kita kadang-kadang nggak perlu menghadirkan orangnya Kang Abu. Hmm. Nggak perlu. Makanya kadang-kadang saya suruh nulis kenapa ngumpatnya di sana gitu. Ada saya gitu sama bosnya, jadi nggak mau kerja di situ lagi. Ya, ada saya jadi dokter, nggak mau kerja lagi jadi dokter karena pernah di SP1 sama atasannya gitu. Hmm. Senior dia yang dia kesel kenapa nggak nanya ke dia dulu gara-gara pasien laporan. Yang menurut dia pasiennya emang nyebelin gitu. Hmm. Jadi di situ saya udah, kamu mau ngapain? Mau ngumpat ya udah, saya biarkan aja dia ngumpat di situ tuh. Saya bilang, cok udah sekarang udah kerja lagi gitu. Artinya apa sih? Kadang-kadang nggak bisa maafin tuh karena kita nggak bisa ngeluarin aja sih apa sih isi hati kita gitu. Nah ketika kita ngumpat Kang Abu, marah-marah dianggap tuh nggak baik, bisa apalagi sama orang tua. Hmm. Kan gitu kan? Padahal mengumpat itu bisa jadi obat ya sebenarnya ya. Salah ya, tergantung ngumpatnya di mana. Jadi harus ada bimbingan gitu Kang Abu. Iya, iya. Ada tuh saya waktu kesal bapaknya tuh gitu. Akhirnya gitu bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Gimana ya udah saya masuk ke
Nah, alam bawah sadar dia gitu udah. Sok mau ngomong apa sama bapak kamu? Langsung berdiri dia kan. Lagi merem tuh. Bapak bangsat. Ayo, saya bilang ya udah terusin ayo saya bilang gitu. Biarin aja gitu. Heeh. Pas beres beres kadang-kadang boleh loh ibu. Makanya ada apa terapi itu yang suka pukul-pukul barang teh gini kan kalau Iya. nah itu kan salah satu bentuk-bentuk ngumpat, merilis emosi. Nah, tapi kadang-kadang nggak semua work, kenapa? Ya tadi perlu ada banyak bimbingan dan segala macam. Jadi ngumpat-ngumpat bisa jadi salah satu terapi, apalagi kalau peristiwanya pasangan, diselingkuhin dan segala macam Kang Abu. Berarti Itu kalau ada orang lagi mengumpat mungkin dia lagi terapi kali ya. Kita bisa nggak usah jadi, rese lah ya. bisa jadi gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ngumpatnya jadi positif, Heeh. ada yang bentuknya ngumpat itu hanya untuk membuat orang pay attention ke dia. Nah, itu kan perlu dilatih. Benar. Thank you dok. Gitu. Nuhun Ya, dok ini gitu. sangat menjawab sih. Ini yang berikutnya sama DM. Ini mungkin karena tadi dokter Rano ngomongin cancer gitu ya. Mungkin ada Iya, sedikit iya. pengetahuan. Kalau Iya. anak-anak yang terkena cancer itu sebabnya apa ya? Kan masih kecil, nggak ada dendam. Gimana? Kalau anak-anak kan bisa jadi genetik ya, gitu Pak ya. Oke. Ada genetik, ada kromosom segala macam. Kan rusak juga itunya. Bisa jadi waktu kehamilannya atau apa, saya kan nggak tahu itu, tapi poinnya banyak banget. Ini kita bicara konteksnya orang-orang yang sudah dewasa, nggak punya genetik cancer, kok jadi cancer kan itu. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Jadi ya itu tadi kalau anak-anak nggak punya salah ya memang karena itu mah genetik saja. Ya secara medis memang sudah harus terjadi gitu ya, ada kelainan dalam kromosomnya ini nah itu gitu kan. Mungkin begitu dari saya Pak ya. Oke. Thank you. Nuhun, Dokter Rama, kita tepuk tangan dulu dong Ya. buat Dokter Rama. Ya. Seru ya, kita banyak ngerti dari sisi psikologi, psikiater juga gitu. Ternyata banyak case-case yang ujungnya ya bukan mau nakut-nakutin sih ya teman-teman. Ini udah terbukti Iya. bahwa tidak memaafkan tuh banyak ruginya. Mau itu Lebih banyak ngomongin ruginya. dari tubuh, mau itu ngomongin dari spiritual gitu. Dan Iya. ya susah ya kalau kita Iya. tersendat gitu. Ya. Mungkin apa yang disampaikan Dokter Rama tuh saya ingin jadi mengutip satu ayat Al-Quran, Dok. Ini menarik banget ya. Kan ini majelis taklim ya, pakai Quran sedikit lah biar kayak pengajian Boleh. ya. Nah, biar kelihatan soleh ya. biar kelihatan soleh. Jadi di Quran tuh ada kalimat gini, Dok, di surat ayat 5 ayat 45 bagus banget statementnya gitu ya. Jadi mengingatkan banget gitu tentang statement Dokter Rama. Jadi di 545 tuh kalimatnya gini. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya atau pembalasannya. Jadi silakan membalas lah gitu kira-kira. Tapi kaitannya adalah kalau bisa seimbang. Which is ini rada paradoks juga ya, menarik gitu bahasanya Tuhan tuh bahwa ya kamu nggak akan bisa seimbang juga sih. Cuman kan bahasanya tuh agak halus. Tapi Dok, ini kalimat keren terakhirnya gini. Kamu saya kasih hak untuk membalas, tapi barang siapa yang melepaskan hak balasnya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya. Tuhan mau ngomong bahwa kalau kamu ngelepasin hak kamu untuk membalas, hadiahnya aku gitu kata Allah gitu kira-kira. Nah, artinya barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, maksudnya kan ayat ini tuh sebenarnya dahsyat gitu ya, bahwa Allah tuh approach ke kita tuh step by step gitu. Tahu kamu tuh egonya tinggi, nggak langsung disuruh maafin, tapi oke, sok balas dulu seimbang. Nggak seimbang, oke, dilatih lagi. Tapi at the end, kalau kamu memang melepaskan hak kisos itu, kamu boleh punya hak untuk membalas. Saya nggak akan nebus dosa kamu gitu. Wah itu kan indah banget gitu Dok. Langsung saya pakai di ceramah habis ini ya 545 tahun saya pakai nih kamu kalau kita langsung dipakai. Bisi ada yang nanya dalil gitu Dok. Dalilnya mana? Siap, ini dalilnya langsung gitu Dok. Lah. Jadi ustadz langsung pakai. Modal satu ayat ya. Oh satu ayat jadi kopiah berapa? Oke, Dokter Rama nuhun pisan dan sedikit colongan gitu teman-teman. Ini kita ada satu acara juga, teman-teman boleh screenshot. Kita mau membedah tentang unboxing trauma yang agak lebih mendalam. Kita mempunyai program yang namanya Ragam Series. Ragam tuh dari Dokter Rama sih agak alay memang, tapi ya nggak apa-apa ya. Ragam itu Rama Giovanni dan Abu Marlo. Ya ini biasalah ya, orang Bandung tuh senang singkat-singkatan, ya kumaha Dokter Rama lah gitu kira-kira ya. Nah kita nanti akan ada di tanggal 26 April. So buat teman-teman yang kira-kira mau dan mau join, kita sangat tunggu sekali untuk kita berbicara tentang unboxing trauma. Karena trauma bisa berkaitan dengan rezeki misalkan, trauma bisa berkaitan dengan bagaimana kita menentukan pilihan misalkan dan memaafkan dan seterusnya. Basic semua desainnya adalah dari trauma itu sendiri.
Oke, sekali lagi Dokter Rama hatur nuhun pisan, Bunda Isya nuhun, Ibu Dece terima kasih, teman-teman Ibu Bapak terima kasih semua. Tetap sehat dan bahagia. Penutup dari saya cuma satu, bahwa memaafkan itu bukan kamu layak untuk dimaafkan, mereka layak untuk dimaafkan, tapi kamu layak untuk bahagia. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.